Saudara, Anda masih bersama kami di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Kami masih membahas pledoi 3 orang terdakwa kemarin untuk kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Pledoi disampaikan oleh Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan sekarang kita sudah bersama kuasa hukum dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak. Bung Martin, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mas Bayu. Ya. Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf kemarin. Ricky bahkan sampai menangis bahwa mengatakan dia tidak mengetahui sama sekali rencana Joshua akan dibunuh oleh Ferdy Sambo. Anda sudah menduga pledoi ini akan di sekitar bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terutama, 2 terdakwa ini menyatakan mereka tidak tahu menahu mengenai rencana pembunuhan Joshua. Bung Martin? Ya, saya pikir kemarin pledoi dari 2 orang terdakwa ini sudah baik ya. Namun ada satu yang kurang Mas Bayu. Mereka tetap tidak mau mengakui ya kesalahannya ya. Dan juga tidak mau mengakui perbuatannya walaupun sudah dibuktikan sebaliknya oleh jaksa penuntut umum. Mengenai Ricky bilang dia tidak memiliki kesamaan kehendak. Ini kan juga menurut saya penilaian subjektif yang bersangkutan ketika sudah terjepit seperti ini. Faktanya kan pada saat di Duren 3 ya, kan dia tidak dipanggil oleh Ferdy Sambo, dia tidak dipanggil oleh siapa-siapa. Namun pada saat Ferdy Sambo masuk ke Duren 3 untuk membantai Joshua bersama dengan yang lain dan memerintahkan Richard Eliezer, Ricky ini ikut masuk. Kalau dia tidak memiliki kesamaan kehendak, ketika dia menolak perintah di mana tuh Saguling, katanya tidak kuat mental, ngapain dia masuk ke Duren 3? Berarti kan dia ingin melihat Joshua tuh nyawanya dirampas. Nah, disitulah yang disebut dengan kesamaan kehendak. Lalu, pasca kejadian, dia mencuri uang Joshua senilai 200 juta, 100 juta, 100 juta. Lalu pasca kejadian, ya, Ricky Rizal juga mengatakan, ada grup WhatsApp yang dia buat dan chatnya dihapus. Ya, jadi antara kata-kata dengan perbuatan itu, belum lagi kalau kita bisa buktikan ya, dengan satu alat bukti yang lain, apa yang disampaikan Richard, upaya untuk menabrakkan mobil ke sebelah kiri itu, saya yakin itu bukan niat jahatnya Ricky, itu pasti ada yang menyuruh. Karena kenapa? Propertinya bukan punya dia kan? Ya, oke. Nah itu, hal semacam ini sekarang sudah pledoi, jadi betul-betul pledoi ini diharapkan, pledoi kan memang harus menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Koreksi saya ya Bung Martin. Nah, apakah semua pembelaan ini tetap akan punya sayap pertimbangan runutan cerita seperti yang Bung Martin jelaskan kepada kita dari sisi cara pikir majelis hakim nantinya? Keyakinan Anda, Bung Martin? Saya tambahkan tadi sedikit ya, mengenai Kuat juga. Kuat mengatakan pada bagian pledoi pribadinya, dia tidak memiliki kesamaan kehendak dan juga tidak punya niat jahat, apalagi menginginkan Joshua meninggal gitu, orang yang baik dan sering menolong dia. Ini kan juga bertentangan dengan apa yang disampaikan di persidangan, bahwa menurut dia Joshua itu jahat gitu ya. Dan dia yakin Joshua itu melakukan pemerkosaan kepada Putri Cendrawati dan Joshua itu adalah duri dalam rumah tangga. Nah, ilmu-ilmu kepepet begini memang sering digunakan buat para terdakwa ketika sudah terjepit. Nah, tadi terkait mengenai harus dipertimbangkan, saya pikir kata harusnya itu harus diganti juga, Mas Bayu. Kenapa? Apakah akan meyakinkan hakim atau tidak? Karena ini kan perlombaan, ya. Seberapa besar keyakinan hakim bahwa pledoi itu bisa, ya, yang pertama membebaskan yang bersangkutan dari ancaman pidana, ya. Lalu yang kedua meringankan ataupun mengurangi hukuman gitu ya, dengan cara menjelaskan bahwa yang bersangkutan itu tidak ada niat, namun ya hanya tak kuasa menolak perintah ataupun menurut mereka ya berada pada waktu dan tempat yang salah gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari pledoinya, baik yang dibacakan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, belum ada satu hal ataupun temuan yang baru yang bisa meyakinkan hakim agar lebih yakin terhadap penasihat hukum ataupun terhadap terdakwa ketimbang jaksa penuntut umum. Karena saya lihat, apalagi hakim sudah sampai sidang di tempat ya, yang mana dalam persidangan pidana itu sangat jarang sekali, dan sempat menanyakan juga, apakah mendengar suara tembakan kalau saya tembakan dari dalam dengan radius beberapa meter gitu ya. Itu kan konfirmasi terhadap satu kesaksian ya. Salah satu terdakwa yang mengatakan bahwa dia tidak melihat dan tidak mendengar ada tembakan lain selain tembakan Richard. Nah, menurut saya ya,
Ini tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa ada niatan mau mengomentari pekerjaan dari rekan sama rekan sejawat, tapi yang saya lihat belum ada hal yang baru yang bisa meyakinkan majelis hakim. Jadi kalau harapan keluarga tentunya masih menginginkan bahwa vonis nanti terhadap 2 orang terdakwa ini melebihi dari tuntutan jaksa. Kenapa? Karena 8 tahun itu terlalu ringan untuk orang-orang yang sudah merampas nyawa ataupun secara bersama-sama merampas nyawa anak dari klien kami gitu ya secara keji. Dan akan jadi presiden buruk juga Mas Bayu kalau misalkan penyerta pembunuhan berencana hanya dihukum 8 tahun. Ya, oke. Saya pindah Bung Martin sedikit ke apa yang kemudian kita bahas kemarin dengan beberapa pengamat hukum menjelang jalannya sidang lanjutan untuk pledoi kemarin, yang salah satunya adalah pledoi dibacakan dari terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukumnya. Saya menanyakan ini juga kepada Bang Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan barusan sebelum berbincang dengan Anda, berkaitan dengan kritisi terhadap jaksa penuntut umum waktu membacakan tuntutan terhadap Ferdy Sambo tidak menghadirkan hal-hal yang meringankan. Hal ini kemudian sangat digunakan. Paling tidak kita lihat kemarin bagaimana Ferdy Sambo menghadirkan hal-hal yang bisa saja dianggap meringankan jasa-jasanya terhadap Kepolisian Republik Indonesia ketika dia masih menjadi polisi sampai menjadi Kadif Propam. Nah, hal semacam ini Anda melihatnya juga dan punya tanggapan berkaitan dengan pledoi dari Ferdy Sambo kemarin, Bung Martin? Ya, yang pasti ya, setiap terdakwa itu hampir mustahil tidak ada hal yang meringankan, Mas Bayu. Ya. Namun jadi pertanyaan, apakah hal yang meringankan itu akan dipertimbangkan oleh JPU ataupun majelis hakim? Kalau oleh penasihat hukumnya pasti akan dimasukkan, ya. Dan juga oleh pledoinya pribadi juga pasti akan dijabarkan. Nah, namun apakah akan dipertimbangkan? Seperti contoh begini, Pak Ferdy Sambo mengatakan dia sudah dinas berpuluh-puluh tahun ya, dan meraih banyak bintang dan meraih banyak penghargaan gitu ya. Itu kan salah satu prestasi ataupun hal yang meringankan yang dia mintakan kepada majelis hakim ya, karena dia merasa bahwa bebankan saja sudah tanggung jawab peristiwa ini, namun dalam konteks ataupun dalam konstruksi spontanitas perintah yang disalah tafsir gitu ya. Jadi kita berbicara pasal 338 dan ini pun kontraproduktif dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya yang mengatakan seluruh pasar itu tidak memenuhi unsur ya. Nah, namun yang saya mau garis bawahi di sini adalah mengenai hal yang meringankan. Pak Ferdy Sambo itu meminta hal yang meringankan adalah yang pertama mengenai kedinasan dan yang kedua adalah karena dia manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Yes, saya setuju. Memang yang bersangkutan juga belum pernah dipidana ya. Nah, namun apakah hal ini ya secara pertimbangan akan lebih berat ya? Maksudnya lebih berat itu lebih berat untuk dipertimbangkan atau lebih ringan untuk dipertimbangkan ketimbang dampak buruk yang menurut jaksa penuntut umum dalam hal yang memberatkan yaitu merusak citra kepolisian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, lalu membuat gaduh di dalam dan di luar negeri. Nah, saya tidak punya kompetensi untuk mempertimbangkan itu, Mas Bayu. Kenapa? Karena itu ranahnya ada pada majelis hakim. Nah, saya tidak tahu apakah majelis hakim nanti akan mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ferdy Sambo atau justru sepakat dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Di banyak kesempatan Mas Bayu dalam persidangan pidana yang kami jalani, terkadang memang walaupun ada hal yang meringankan, tapi apabila dianggap perbuatan jahat itu lebih banyak yang memberatkan dan lebih jahat daripada hal-hal yang meringankan, biasanya hal yang meringan itu akan dikesampingkan. Nah, namun kembali lagi, walaupun nanti majelis hakim menolak ataupun menerima, tetap kita harus hargai. Karena ini masalah hak asasi manusia ya, yang memang dalam sistem peradilan pidana adalah kewenangan hakim untuk menilai. Ya, baik. Kita sudah dengar Anda sebagai perwakilan keluarga berkaitan dengan pledoi terhadap Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf serta Ferdy Sambo kemarin secara garis besar. Bung Martin, saya ingin sedikit mengobrol bahwa suara dari keluarga almarhum Joshua selama ini hanya ada di media. Dalam persidangan, bisa Anda cerita, kan sempat keluarga menjadi saksi dan sempat didengar di dalam persidangan dalam sebuah kasus. Mungkin kalaupun ada satu atau dua, sangat jarang sekali keluarga korban dihadirkan menjadi saksi.
apakah ada lagi suara-suara dari keluarga almarhum Joshua nanti dalam persidangan ini yang memungkinkan untuk bisa didengar di dalam persidangan sebelum vonis hakim, Bung Martin? Yang pasti kalau di persidangan ya, tergantung yang mulia majelis hakim, apakah mereka akan meminta keluarga untuk hadir lagi. Namun saya juga bingung kalau hadir dalam kesempatan apa, karena tinggal tersisa kesempatan untuk Verdi Sambo dan yang lain ya, tinggal pledoi, replik, duplik, dan putusan. Nah, memang ada rencana ya, katanya keluarga pada saat putusan akan hadir. Nah, namun di situ yang didengarkan itu adalah pembacaan putusan, bukan apa yang akan disampaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada media yang setiap ada kesempatan itu selalu memberikan kami kesempatan, baik penasihat hukum maupun keluarga langsung, untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Nah, dari sinilah mungkin ya hakim ataupun penegak hukum yang lain itu mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan ataupun apa yang disebut dengan rasa keadilan bagi keluarga korban. Saya paham memang terkadang cara pikir orang biasa itu tidak sesuai dengan apa para praktisi hukum ya, ataupun para pemikir hukum yang mengetahui mengenai hukum. Tapi ya bukan berarti apa yang dipikirkan oleh keluarga itu tidak bisa serta-merta diterima. Tetaplah harus kita pertimbangkan. Oleh karena itu, ya dalam kesempatan ini saya meminta kepada majelis hakim untuk tetap memantau apa yang disampaikan oleh keluarga, dan mungkin saja itu bisa jadi pertimbangan gitu ya, Mas Bayu. Ya, baik. Bung Martin Lukas Simanjuntak, terima kasih sudah menjadi bagian dari kita terus memantau jalannya sidang dan menghadirkan suara dari keluarga almarhum Joshua selama ini. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Bung Martin, selamat pagi. Terima kasih, Mas Bayu. Ya. Saudara, itu perbincangan kami berkaitan dengan tanggapan apa yang sudah dihadirkan dalam agenda sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua kemarin. Pledoi dari Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi berkaitan dengan tahun 2023, kalender penanggalan Tiongkok memasuki tahun kelinci air. Bagaimana karakteristik tahun kelinci air dan strategi menghadapinya? Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan ulasan ini.